Tuhan menyertai roh kita menjadi kasih karunia. Amin. Saudara-saudari, Tuhan menyertai roh kita menjadi kasih karunia. Maksudnya adalah Tuhan yang menyertai roh kita itulah yang menjadi kasih karunia. Ya, jadi judulnya kan Tuhan menyertai roh kita menjadi kasih karunia. Ya, maksudnya adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan yang menyertai roh kita itu menjadi kasih karunia, ya. Nah, orang-orang Kristen yang lebih maju dibandingkan kebanyakan orang Kristen, ya, menyadari bahwa kasih karunia itu bukan benda-benda materi, sehingga mereka meninggalkan teologi kemakmuran. Mereka meninggalkan pengajaran-pengajaran yang mengutamakan benda-benda materi sebagai kasih karunia. Tetapi walaupun mereka telah maju, tidak banyak yang telah mencapai kasih karunia yang sejati. Mereka memang menolak definisi kasih karunia sebagai benda-benda materi. Ya, tetapi dalam pemahaman mereka, kasih karunia itu ya hanyalah satu pekerjaan Allah, khususnya pekerjaan keselamatan, ya, khususnya mengenai pengampunan dosa. Ya, mereka telah menolak definisi kasih karunia sebagai benda-benda materi. Mereka maju tetapi tidak mencapai kasih karunia yang sejati dalam pemahaman mereka. Kasih karunia bagi mereka adalah pengampunan dosa, pekerjaan Allah bagi manusia. Ya, memang ini tidak salah. Kita tidak mengatakan ini salah, tetapi sangat amat sedikit, saudara-saudari. Kita tidak puas dengan definisi kasih karunia yang sedemikian. Ya, hanya di aspek yuridis. Padahal kasih karunia telah kita lihat itu adalah kunci rahasia untuk mencapai 8 poin keselamatan organik. Ya, karena terlalu menekankan mengenai pengampunan dosa, kasih karunia keselamatan, akibatnya ya mereka berkata kita tidak perlu lagi berbuat apa-apa. Allah telah mengerjakan segala sesuatunya untuk kita. Akhirnya mereka kehilangan makna daripada Filipi 2 ayat 12 yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Ya, karena terlalu menekankan kasih karunia di aspek pengampunan dosa,
mereka jadi malas, saudara-saudari. Rasa Allah lah yang mengerjakan semuanya. Oh Tuhan Yesus. Padahal tadi kita melihat Tuhan menyertai roh kita. Maksudnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam roh kita menjadi kasih karunia. Itu makna dari frase awal di judul kita. Tuhan menyertai kita menjadi kasih karunia. Tuhan itu sendirilah kasih karunia. Lukas ya, Lukas pasal 1 ayat 30, di mana Maria mendapatkan kasih karunia. Ini bagi kalangan tertentu beda lagi nih dimaknainya. Peristiwa kasih karunia di atas diri Maria malah dibuat untuk mengistimewakan Maria. Seolah-olah Allah menyukai Maria. Seolah-olah Maria itu istimewa. Sehingga peristiwa kasih karunia pertama dalam perjanjian baru ini diselewengkan musuh untuk mengistimewakan Maria. Ya inilah saudara-saudari pemahaman tentang kasih karunia yang menyimpang. Kalau memang benar keluarga alamiah dari Yesus itu istimewa, khususnya Maria, maka kita tidak akan menemukan di dalam Markus 3 ayat 22 ya, Yesus itu dianggap tidak waras gitu, oleh keluarga alamiahnya. Ya, saya juga percaya mungkin termasuk Maria, karena kita tahu bahwa Tuhan berkata, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Ya, ketika ada orang yang menginformasikan bahwa ada keluarga Tuhan Yesus sedang mencari dia, Tuhan Yesus menjawab, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Dia memutuskan hubungan alamiah dengan keluarganya, dengan ibunya. Ya, inilah sedikit informasi soal ini. Tuhan Yesus, saudara-saudari, peristiwa kasih karunia yang pertama di dalam perjanjian baru itu harus menjadi prinsip yang mengatur semua perkara kasih karunia yang disebut di dalam seluruh perjanjian baru. Ya, peristiwa kasih karunia yang pertama tuh ya ada di dalam Lukas 1:30. Ini bukan tentang keistimewaan Maria. Ya, ini juga bukan soal keselamatan, pengampunan dosa, saudara-saudari. Peristiwa kasih karunia yang pertama adalah peristiwa inkarnasi Allah, saudara-saudari. Ya, malaikat Tuhan mengatakan, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia. Yang dimaksudkan adalah ada seorang anak di rahimmu yang adalah Allah berinkarnasi di rahimmu, akan dilahirkan olehmu. Inilah peristiwa kasih karunia yang pertama.
Jadi kasih karunia itu adalah Allah masuk ke dalam rahim Maria. Ya, ini adalah tentang Allah masuk ke dalam manusia. Lalu lahirlah seorang manusia Allah. Dan peristiwa masuknya Allah ke dalam Maria, peristiwa kasih karunia ini diulang kembali ke dalam diri banyak orang, ke dalam diri Paulus, sehingga di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 Paulus berkata, bukan aku tetapi kasih karunia. Yang dia maksudkan itu adalah sama dengan yang di Galatia 2:20, bukan aku tetapi Kristus. Dengan menyandingkan 1 Korintus 15 ayat 10 dengan Galatia 2 ayat 20, kedua ayat ini sama-sama mengatakan bukan aku tetapi Kristus. Galatia 2:20. Di 1 Korintus 15 ayat 10-nya bukan aku tetapi kasih karunia. Artinya apa? Artinya Kristus itulah kasih karunia. Jadi dalam hal menafsirkan perkara kasih karunia, saudara-saudari, kita harus berpegang kepada prinsip yang terkandung di dalam penyebutan pertama kalinya dalam perjanjian baru. Oh Tuhan Yesus. Ya, Filipi 4 ayat 23 itu mirip-mirip dengan 2 Timotius 4 ayat 22. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 23 dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai rohmu. Kalau di 2 Timotius 4 ayat 22, Tuhan menyertai rohmu. Lihat, sekali lagi kita melihat, kalau kita menyandingkan dua ayat ini, Filipi mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai rohmu. 2 Timotius 4:22, Tuhan menyertai rohmu. Jelas saudara-saudari, prinsip kasih karunia ini adalah Tuhan itu sendiri di dalam roh kita. Kalau kita memahami ya visi ini dengan jelas, maka kita dapat memahami Matius 28 ayat 20. Ini ayat sangat terkenal saudara-saudari. Matius 28:20 mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah, ini selalu dikhotbahkan, tetapi dalam pemikiran mereka, apakah aku menyertai kamu ini ya, menyertainya di mana? Ya, mereka banyak orang Kristen karena tidak mengenal prinsip kasih karunia yang adalah Kristus sendiri. Ya, merasa bahwa Tuhan menyertai itu ya hanya sekali-kali berkunjung ataupun menyertai tinggal di rumah mereka, ya tinggal di gedung gereja, ya. Oh saudara-saudari, Matius 28 ayat 20 itu harus menjadi satu ayat yang baru bagi kita ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maksudnya adalah aku menyertai rohmu selama-lamanya. Ayat ini sangat terkenal ya, tetapi berapa banyak orang bisa memahami bahwa Tuhan menyertai kita itu adalah di dalam roh kita. Ya, jadi prinsip pertama, Maria mendapat kasih karunia, artinya ada Allah masuk ke dalam rahim Maria. Setiap kali ada penyebutan kasih karunia, ingat tentang masuknya Allah ke dalam manusia, tinggalnya Allah di dalam manusia. Visi tentang kasih karunia yang dihubungkan dengan inkarnasi Allah itu harus menjadi visi kita. Setiap kali orang percaya
kepada Tuhan Allah berinkarnasi di dalam dirinya. Ya. Peristiwa ini terus menerus diulang. Ya. Jadi berdasarkan prinsip kasih karunia ini, kasih karunia adalah apa? Allah dilahirkan ke dalam manusia pilihan, atau Allah berinkarnasi di dalam manusia pilihan. Allah tinggal di dalam dia, menjadi esa dengan dia, menjadi hayatnya, menjadi personanya, dan akhirnya orang-orang pilihan Allah menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Inilah kasih karunia, saudara-saudara. Ya, kasih karunia ini ya jangan selalu dihubungkan kepada kuantitas. Ya. Kalau semakin banyak berkat materi, semakin besar kasih karunia. Bukan seperti itu. Kasih karunia ini adalah perkara pertumbuhan hayat, saudara-saudari. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 52 ya. Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya. Kalau di teks Inggrisnya itu ada juga bertambah dalam kasih karunia, ya. Hanya kalau teks Inggrisnya itu bukan menggunakan grace tapi favor, ya. Tapi teks Yunaninya itu charis, yaitu kasih karunia. Ya. Oh, Tuhan Yesus. Ya, ini ada yang bocor mic-nya, coba. Amin. Tuhan Yesus. Ya. Jadi sekali lagi, kasih karunia ini adalah pertumbuhan hayat, berhubungan dengan pertumbuhan hayat. Yesus sendiri bertumbuh, saudara-saudari, dalam kasih karunia ini. Allah sendiri bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Ya, itu di dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Nah, saudara-saudari, ada satu istilah yang luar biasa ini ya. Saya sendiri baru dapatkan ini, yaitu sirkulasi Allah. Wow, luar biasa ini ya, sirkulasi Allah. Ini berhubungan dengan kasih karunia. Kasih karunia itu pertama-tama Allah masuk ke dalam umat pilihan. Umat pilihan yang sangat banyak, walaupun jauh lebih sedikit dibandingkan seluruh umat manusia. Tetapi umat pilihan ini banyak. Lalu Allah bersirkulasi di dalam tubuhnya ini. Umat pilihan adalah tubuhnya sendiri. Allah bersirkulasi. Saudara-saudari, kalau di perjanjian lama tuh Allah bekerja bersama manusia. Allah bekerja bersama Yakub, ya. Allah bekerja bersama Abraham, Allah bekerja bersama Nuh. Ya, perjanjian lama itu Allah bekerja bersama manusia. Ya, tetapi perjanjian baru itu Allah bersirkulasi di dalam manusia. Kasih karunia ini, yaitu Allah sendiri masuk ke dalam manusia. Manusia ini adalah tubuh Kristus, dan seperti darah di dalam tubuh kita, Allah bersirkulasi, saudara-saudari, bersirkulasi di tubuhnya. Ya, untuk apa? Di garis besarnya dikatakan untuk mengerjakan, untuk mengalirkan, untuk mengkomunikasikan, untuk memindahkan, untuk mentransmisikan, menyalurkan segala apa adanya dia ke dalam tubuhnya,
dan akhirnya menyebar menjadi pertumbuhan gereja. Wow, ini visi tentang kasih karunia yang sangat tinggi, saudara-saudari. Ya, kasih karunia itu adalah Allah masuk ke dalam manusia, bersirkulasi di dalam anggota-anggota tubuhnya. Akhirnya tubuh ini bertumbuh karena sirkulasi Allah. Inilah perjanjian baru. Perjanjian baru adalah Allah bersirkulasi di dalam manusia pilihan. Sedangkan perjanjian lama itu Allah hanya bekerja bersama manusia tetapi di luar manusia, ya. Visi ini sungguh sangat memukau bagi saya, saudara-saudari. Semoga juga memukau bagi saudara-saudari, ya. Jadi inilah, ya, hari ini kita melihat satu frase pertama. Kalau di hari pertama, hari kedua, kemarin kita hanya menekankan Tuhan menyertai roh kita. Tetapi hari ini ditambah lagi satu frase berikutnya. Tuhan menyertai roh kita menjadi kasih karunia. Dan yang barusan disampaikan itu adalah satu visi tentang kasih karunia yang sangat tinggi. Kita harus memiliki visi ini. Kasih karunia bukan benda materi, bukan pula hanya pengampunan dosa atau keselamatan. Kita harus memberitakan perkara kasih karunia ini kepada semua orang Kristen. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Sekarang mari silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Tetapi karena situasi di sini kurang memungkinkan, saya izinkan mute saja HP-nya, ya. Saya akan dengarkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Silakan. Ya, silakan saudara-saudari. Saudari Dani. Saya ya Silakan saudari. bersyukur ya mendengar pengajaran ini yang yang belum pernah gitu ya diajarkan atau diberi pengertian. Saya cuma bersyukur karena mengerti, biar itu kerinduan saya, ya, biar kasih karunia itu, pertumbuhan hayat itu makin hari bertambah, dan Tuhan bekerja, ya, Tuhan bekerja mengalirkan, bersirkulasi di dalam saya supaya ada pertumbuhan hayat dan hayat itu menjadi dewasa. Itu aja sungguh satu pelajaran yang istimewa, ya, yang berharga sekali, karena Tuhan Yesus ada diam di dalam kita, bertumbuh di dalam kita. Itu satu anugerah yang sangat besar buat kita, ya, yang terbuka, yang mau dipimpin karena kita sudah dipilih. Kayaknya saya cuma itu, bersyukur untuk pengajaran pagi ini. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, silakan saudari. Amin. Puji Tuhan. Izin nembak dulu ya. Saudara Dia, lama nggak sharing. Amin. Saudari Ango, saudari Ning, Amin. Saudari Alani, Nora, Tuhan. Saudari Sri, saudari Shano, amin. Puji Tuhan ya saudari, rasanya saya begitu bersyukur ya atas berita pagi ini ya. Betapa
oleh belas kasihan Tuhan itu kita mendapatkan penerangan sedemikian rupa, yaitu bahwa Allah itu berkulasi di dalam manusia ya. Berkulasi itu untuk mengerjakan keselamatan, mengerjakan transmisinya ya, apa adanya Tuhan loh, apa adanya Tuhan di dalam diri kita, setiap kita ya, sehingga Allah itu bertumbuh di dalam kita ya, otomatis bertumbuh di dalam gereja. Betapa ini berkat yang sangat luar biasa bahwa Tuhan itu menyertai roh kita, ya inilah menjadi kasih karunia itu ya. Kalau dulu yang walaupun sudah di zaman perjanjian baru tetapi bukan di pemulihan itu ya, Tuhan di luar, bekerja di luar ya, memberikan berkat-berkat luaran. Tetapi hari ini oleh belas kasihan Tuhan ya, melalui MKKP, melalui saudara di depan itu lebih menerangi bahwa Tuhan itu menyertai roh kita, menjadi berkat bagi setiap kita. Semoga kita nampak perkara ini betapa besarnya berkat ini menjadi kekuatan. Kalau yang kemarin kan menjadi kekuatan bagi kita ya, karena Tuhan menyertai kita untuk kita meministrikan firman-Nya, untuk kita menyalurkan hayat-Nya. Semoga melalui berita ini kita semakin segar, semakin semangat, semakin mau berjilah atas diri Tuhan, semakin nggak loyo. Soalnya kita ingat bahwa Tuhan itu menyertai roh kita, jadi berkat yang begitu mustika. Bagian kita adalah terus memandang Dia. Amin. Saudara Ediono juga, amin. Amin. Puji Tuhan ya saudari ya, ternyata kasih karunia ini cakupannya luas ya, cakupannya tinggi, dalam dan lebar sangat ya, karena kasih karunia ini adalah diri Allah itu sendiri. Lanjut mungkin kita ya tidak bisa mengutarakan lebih banyak ya kasih karunia ini. Dulu ya mengenal Tuhan sebagai kasih karunia itu ya terbatas hanya sebagai penebus, juru selamat ya, yang memimpin, gembala, itu sudah cukup menggembirakan hati, melegakan ya. Tapi hari ini kita lebih dalam lagi ya apresiasi kita terhadap Tuhan, karena Dia itu seperti darah di dalam kita yang terus-menerus bersirkulasi. Kita sadari atau tidak kita sadari, Dia sudah ada di dalam kita dan bergerak. Tuhan Yesus, kita kan tidak menyadari dari sirkulasi pekerjaan darah yang ada di dalam kita ya. Allah pun demikian di dalam kita, Dia bergerak, bersirkulasi di dalam kita. Untuk apa saudari? Untuk menyuplaikan apa adanya Dia ya, juga untuk menutrisi kita. Putus saudari, putus. Segala perkara negatif di dalam kita. Maafnya kita Saudari Ning, terus. Tadi saudari Ning putus-putus nggak? ya saudari, apakah bisa masuk lagi suara saya? Putus suaranya. Putus suaranya ya. Putus ya. Baik, silakan saudari yang lain. Ya. Eti. Ayo saudari, ayo. Amin. Puji Tuhan ya, terang yang saya dapat pagi ini lanjutan dari yang kemarin mengenai Tuhan menyertai roh kita. Ini adalah dikatakan perkara yang besar. Kalau dulu kan kita hanya dangkal sekali, Tuhan menyertai saya dalam pekerjaan, menyertai secara luaran, tetapi berita di 2 hari ini, luar biasa, yang begitu besar. Tuhan menyertai roh kita. Jadi setiap kali saya membutuhkan Tuhan Yesus,
saya perlu berpaling ke dalam roh saya. Dan ketika saya berpaling ke dalam roh saya memiliki kekuatan. Katakan kemarin, Tuhan menyertai roh kita, itu adalah suatu kekuatan atau satu modal untuk kita bisa meministrikan hayat atau ekonomi Allah. Dan pada pagi ini Tuhan menyertai roh kita, itulah yang menjadi kasih karunia. Dan kasih karunia itu bukan benda-benda materi. Kalau di kekristenan kan kasih karunia itu begitu dangkal, hanya sebatas pengampunan dosa, hanya di aspek yuridis. Sehingga apa? Mereka bersandar semua sudah dikerjakan oleh Allah. Padahal di kitab Filipi tadi dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih karunia. Dan peristiwa kasih karunia tadi dikatakan adalah peristiwa inkarnasi Allah. Allah masuk ke dalam manusia. Disitulah Allah menyertai kita selama-lamanya. Puji Tuhan untuk Tuhan menyertai roh kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silakan ya, saudara-saudari. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Saya juga menikmati berita 2 hari ini, juga rasanya wah baru tercelik juga ya. Karena memang selama ini pengertian kita tentang Allah menyertai roh kita itu rasanya ada di dalam kita tapi jarang digunakan ya. Kita lebih sering ya berbangga ketika kita berdoa atau mendoakan seseorang, ya, Tuhan menyertai-mu, Tuhan menyertai perjalananmu, Tuhan menyertai pekerjaanmu. Itu banyak sekali kita gunakan. Tapi jarang sekali kita berkata Tuhan menyertai rohmu. Tetapi ketika kita menikmati penjelasan dari saudara kita dari kemarin sampai hari ini, kita baru merasakan ya betapa pentingnya Tuhan menyertai roh kita ya. Karena roh Tuhan itu sudah ada di dalam roh kita. Dan roh kita inilah yang berperan sangat penting ya dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar berada di dalam roh, berarti apapun yang kita lakukan adalah di dalam pimpinan roh itu. Kemudian hari ini lagi kita lebih terang lagi ya tentang kasih karunia. Dan ini memang sangat luas ya kasih karunia. Tapi hari ini kita ditekankan ya, dikatakan kebenaran tentang kasih karunia itu sangat penting ya. Tapi kita perlu mengetahui dan memahami apa itu kasih karunia. Nah hari ini saya yang dapatkan itu sangat luar biasa adalah bahwa kasih karunia Tuhan itu ada di dalam diri kita ya, karena Dia menyertai kita. Kita melihat bagaimana Tuhan ya di dalam perjanjian lama. Dia ada ya mengunjungi beberapa tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Sebelum menikmati berita ini mungkin saya merasakan kagum ya, bangga ya, Tuhan mengunjungi Abraham. Abraham bisa melihat Tuhan ya, bisa berbincang-bincang. Kemudian kita juga melihat ketika Tuhan datang kepada Gideon, sangat luar biasa ya kita melihat ya bahwa ketika Allah mengunjungi mereka seperti Abraham, Gideon, itu Allah hanya datang ya mengunjungi mereka kemudian pergi lagi. Tetapi hari ini ya akan ketika Allah datang kepada Maria, Maria mengantuk, Tuhan berinkarnasi dalam diri Maria. Dan hari ini kita yang sudah diselamatkan, berarti Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita ya, bersatu dengan kita. Tuhan tidak hanya lagi datang mengunjungi, tapi hari ini Tuhan ada di dalam diri kita. Ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Kita lebih dari orang-orang di dalam perjanjian lama ya. Perjanjian lama Tuhan yang datang mengunjungi, tetapi hari ini Tuhan yang sudah berinkarnasi, kemudian kita yang sudah diselamatkan. Roh Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita dan berbaur dengan roh. Dan dikatakan lagi ya, Tuhan itu, Allah itu tersusun ya dari banyak ribet. Nah,
Allah itu adalah kasih, terang, kekudusan, kebenaran, dan lain-lain. Dia memiliki banyak sekali hal yang luar biasa ya. Nah, hari ini saya merasakan Tuhan, saya itu masih jauh ya. Saya masih belum. Tapi pelajaran ini membawa saya ya untuk lebih lagi ya. Karena tadi saudara kita juga mengatakan untuk keselamatan ini kita tidak bisa pasif ya. Tapi kita perlu mengerjakannya setiap hari. Karena di sini saya mendapatkan kalau Allah itu benar-benar, saya benar-benar bertumbuh di dalam Allah. Berarti setiap atribut-atribut Allah itu ada di dalam diri saya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan juga dalam diri saya. Apakah saya ada ya? Atribut-atribut Allah itu sudah adakah di dalam diri saya? Sehingga saya bisa merasakan atau saya bisa berkata bahwa Allah, saya bertumbuh di dalam Allah. Kalau saya masih banyak ya kekurangan, ya mungkin saya masih suka marah-marah, saya masih suka persinggungan, saya masih sering seperti saudari Dani bilang kita masih loyo ya. Itu berarti atribut-atribut itu belum ya ada di dalam diri saya. Tetapi saya bersyukur ya karena dikatakan hari ini Allah, roh Allah itu sudah ada di dalam roh saya. Tinggal saya apakah saya hari ini masih santai, saya ogah-ogahan, atau saya juga mau setiap hari bangkit ya, mau berusaha mengejar ya bayar harga. Nah, saya percaya ketika saya bertumbuh, atribut-atribut Allah itu juga otomatis akan bertumbuh ya, dan akan tertampil di dalam kehidupan saya. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya, silakan saudara-saudari yang lain. Oh, Tuhan Yesus. Saudara Ediono mungkin. Amin, puji Tuhan. Amin. Luar biasa ya pembicaraan Tuhan di minggu ini. Dan saya sangat terkesan ya tadi ketika saudara kita memaparkan ya bagaimana kita di perjanjian baru ya, kita sangat bersyukur karena Tuhan tidak sesekali ya datang ke kita, tapi Dia menyertai roh kita menjadi kasih karunia dikatakan. Saudara-saudari yang berbicara tentang Tuhan menyertai roh kita, ya, itu perlu latihan roh ya. Makanya melatih roh ini kadang menjadi satu slogan ya di tengah-tengah kita. Kita sering berkata latih roh. Tapi kenyataannya ya saudara kita sering berkata seperti apa? Calo di pinggir jalan yang teriak Bali ya, tapi kenyataannya kita sendiri nggak pernah ke Bali. Saya melihat saudara-saudari ya perkara Tuhan menyertai roh kita menjadi kasih karunia. Yang tadi saudara kita menyampaikan Rasul Paulus ya dikatakan namun aku hidup ya tetapi Kristus ya, tetapi kasih karunia. Ya, kita melihat pada diri Paulus, dia adalah seorang yang sangat-sangat menderita oleh karena nama Tuhan. Ya, perkara Tuhan menjadi kasih karunia, semakin kita menderita ya, oleh karena nama Tuhan. Ya, kita rela. Disitulah kita baru bisa mengalami kasih karunia itu secara berlimpah-limpah. Saya percaya setiap kita yang punya pengalaman ini, kita pasti bisa bersaksi ya, bagaimana ketika kita benar-benar membayar harga. Nah, di sini kata membayar harga itu artinya ya nggak seperti orang-orang biasa. Ya, kalau orang cuma bayar 1.000, nah kita membayar lebih. Inilah arti membayar harga. Setiap kita yang punya pengalaman seperti ini ya, kita rela menderita oleh karena nama Tuhan. Nah, kita akan mengalami kasih karunia itu semakin berlimpah. Nah, sehingga kita bisa mengalami kasih karunia ini semakin hari ya, semakin dalam, dan kita semakin hari semakin mau membayar harga lebih lagi. Dan inilah pengalaman-pengalaman yang real. Kita lihat Rasul Paulus ya, dia mengalami penderitaan yang
yang tidak terkatakan ya oleh karena nama Tuhan, tapi ya dia semakin mau ya. Kita lihat para rasul terdahulu, kita lihat para martir-martir, dan mereka menderita bagi Tuhan itu sampai kehilangan hayat jiwa, kehilangan segala-galanya ya. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman yang real terhadap kasih karunia ini. Mereka adalah orang-orang yang melatih rohnya dengan kuat. Inilah pengalaman yang real di tengah-tengah kita, saudara-saudari ya. Puji Tuhan, saudara-saudari ya, semoga setiap kita ya dari hari ke hari ya terus mengalami bagaimana kasih karunia ini benar-benar diperhidupkan di dalam kita, menjadi kekuatan kita. Haleluya, amin. 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 Puji Tuhan. Ya, silakan saudara-saudari yang lain. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Ya, silakan saudara-saudari. Masih banyak waktu. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Yesus. Amin. 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 Ya, silakan. Ya, saya juga diterangi ya pagi ini dan bahkan dari kemarin ya, bagaimana dikatakan bahwa Allah mengunjungi Abraham, Allah mengunjungi Gideon dan yang lainnya. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah bukan hanya mengunjungi Maria, tapi Allah juga masuk ke dalam diri Maria, mengandung Yesus. Ini adalah berkat yang terbesar ya. Ini kasih karunia yang terbesar adalah bahwa Yesus berinkarnasi dan tinggal di dalam diri Maria. Dia menjadi manusia dan dia juga mau tinggal di dalam kita, menjadi kasih karunia bagi kita ya. Dalam FKKP yang hari ini juga yang kemarin, saya menjadi ingat satu kidung ya, yang dikatakan, oh berkat sejati tiada ternilai, beri sukacita penuh, puas pun damai, ada yang lampaui berkat kekal ini, bukanlah perkara benda atau materi. Kasih karunia berkat yang terbesar ini Allah beri dirinya sendiri. Dia kenikmatan yang termanis, unggul, suplai, serba cukup, hari ke hari. Dan selanjutnya ya, dari kidung ini, buat saya indah sekali ya. Tuhan limpahkan kasih karunia-Nya. Beri embun yang surgawi, penuhi aku dalam situasi dan waktu apapun. Beri kekuatan semua keperluanku. Oh hidup gereja kaya akan kasih karunia, tempat warisan Allah ada. Amin. Kasih karuniamu besertaku, asalku hidup gereja paling padamu. Oh Tuhan, ya terima kasih buat hari ini, juga untuk penjelasan dari saudara kita. Terima kasih. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Ya, silakan saudara-saudari yang lain. Oh, Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan. Puji Tuhan ya. Dengan penjelasan saudari Diki ya, rasanya itu kedatangan
Tuhan, ke dunia merupakan satu perkara yang besar. Oh Tuhan, kasih karunia bagi orang-orang berdosa seperti saya. Oh Tuhan Yesus, karena kasih karunia adalah Allah Tritunggal sendiri yang berinkarnasi. Oh puji Tuhan ya, Allah yang maha tinggi berkenan berinkarnasi. Oh Tuhan, dikandung oleh seorang Maria. Oh Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia mendapatkan kita semua. Sungguh kasih karunia ini adalah pertumbuhan bagi kita. Oh, ketika kita mengenakan Kristus, memperhidupkan Kristus, kita bertumbuh di dalamnya. Oh Tuhan, terima kasih. Sungguh kasih karunia ini begitu besar ya. Oh Tuhan Yesus, kita dapatkan, kita miliki. Oh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bahkan kita ditaruh di dalam penghidupan gereja. Kalau kita tidak ada dalam penghidupan gereja, kita tidak akan nampak terang yang sedemikian besar yang disampaikan oleh saudara kita ya. Oh Tuhan Yesus, terang yang besar memberikan kita pengertian, pemahaman tentang inkarnasi Allah, amin, ke dalam dunia, dan tentang keterkandungan Tuhan Yesus di dalam diri Maria. Oh Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena di dalam hidup saya sebagai manusia, saya mendapatkan iman, mendapatkan Dia, amin, di dalam penghidupan saya, sehingga saya merasa hidup tidak sia-sia, tetapi mendapatkan hidup yang kekal, yang penuh bermakna, yang penuh dengan pengharapan. Oh, di dalam Dia pengharapan saya, di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit. Oh Tuhan Yesus, syukur kepada Tuhan, hari ini Dia ada di dalam saya. Puji Tuhan, menjadi perhentian di dalam hidup saya. Syukur kepada Tuhan, kita semua mengenal perkara yang besar ini, kedatangan Mesias ke dunia. Oh Tuhan Yesus, bahkan hari ini Dia ada di dalam roh kita sebagai roh itu, menjadi terang. Oh Tuhan, juga menjadikan kita orang-orang yang bisa mengasihi Dia dengan kasih yang terbaik, kasih yang berasal dari Dia, yang terus bertambah di dalam kita. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. 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 Ya, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, khususnya di kalangan kaum beriman ya, orang-orang Kristen pada umumnya, ada dua istilah ya yang sering digunakan dengan ya seharusnya tidak serendah itu ya, atau bahkan sudah pada kedudukannya yang tidak tepat, yaitu penggunaan kata kasih karunia dan anugerah ya. Kasih karunia ini sering menjadi lebih pendek di dalam penggunaan katanya, menjadi karunia atau kurnia ya, dan ya juga penggunaan kata anugerah. Dua kata ini juga pada umumnya dipahami secara rancu ya oleh orang Kristen ya. Ada yang berasumsi kasih karunia dan anugerah itu sama aja, satu kata yang bisa ditukar-tukar ya. Namun kalau kita bisa melihat penggunaan dua kata itu yang bersandingan di dalam Alkitab, sehingga kita bisa melihatnya pada kedudukannya yang berbeda ya. Itu ada di Roma 5 ayat 17 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Di sini dikatakan yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi kasih karunia yang tadi disebut dalam bahasa aslinya adalah karis ya, dan anugerah ya di bahasa aslinya juga itu disebut sebagai doren ya. Jadi itu merupakan dua hal yang berbeda ya maknanya ya.
seringkali digunakan menjadi nama-nama tokoh ya, tokoh karunia atau tokoh anugerah ya, atau kadang kita menggunakannya sebagai sebuah keluarga dikaruniai 2 orang anak ya, atau satu keluarga dianugerahi 2 orang anak ya, atau seseorang dianugerahi satu penghargaan tertentu ya. Jadi penggunaan kata kasih karunia dan anugerah itu juga sudah sedemikian merosot ya. Tapi melalui apa yang kita dapatkan di dalam ministry firman penyegaran pagi sepanjang minggu ini ya, kita dikenalkan pada makna kasih karunia yang sesungguhnya ya, yaitu diri Kristus sendiri ya, diri Allah itu sendiri. Dan kasih karunia dan anugerah adalah 2 hal yang berbeda ya. Anugerah memiliki makna sebenarnya adalah pemberian ya, sedangkan kasih karunia adalah diri Kristus itu sendiri ya, Allah itu sendiri ya. Berdasarkan apa yang kita dapatkan sepanjang minggu ini, oleh karena itu sungguh kita perlu selain kita bersyukur dengan pengertian yang kita dapat bahwa Allah yang adalah Roh itu adalah kasih karunia juga di dalam diri kita ya, yang menyertai kita ya, dan ini juga perlu menjadi satu bagian yang penting bagi setiap kita yang telah memperoleh terang ini, untuk membagikannya kepada mereka yang belum mendapatkan terang ini, karena terang ini adalah begitu berharga, karena kita perlu membawa makna kasih karunia dan anugerah kepada satu tingkat yang selayaknya ya, yaitu melalui proses suatu inkarnasi daripada diri Allah sendiri ya, yang merupakan suatu kasih karunia itu pertama-tama terjadi melalui diri Maria itu ya, dan berlanjut pada diri kita ketika Sang Putra Allah itu menjadi Roh itu dan menyertai kita, tinggal di dalam roh kita, dan itu adalah satu kasih karunia ya. Dan tujuan daripada kasih karunia ini adalah, kalau kita lihat pada inti pemberitaan pada hari ini, adalah suatu pekerjaan daripada Allah Tritunggal ya, yang bersirkulasi untuk mengerjakan, mengalirkan, mengomunikasikan, memindahkan, mentransmisikan, dan menyalurkan segala adanya Dia ya ke dalam kita ya, bagi kenikmatan kita. Dan seluruh kehidupan gereja bergantung pada kasih karunia sebagai sirkulasi dari Trinitas Ilahi di dalam kita. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih karunia dan anugerah ini, pada akhirnya ujung-ujungnya adalah gereja ya, hidup gereja ya, pembangunan tubuh Kristus, pembangunan gereja. Itulah yang menjadi sasaran daripada pekerjaan Allah melalui kasih karunia-Nya ya, kepada kita. Amin. Amin, saudara-saudari. Mohon maaf saya di mute di sini karena banyak orang lalu lalang. Saya lagi di luar kota ya. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ada di dalam pemulihan Tuhan, di mana kebenaran tentang kasih karunia boleh kami lihat sampai puncaknya, sampai sesuai dengan maksud hati Allah
Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami anggota-anggota tubuh-Mu. Engkau sendiri bersirkulasi di dalam kami. Tuhan, biarlah kami dibebaskan dari individualistis. Kami menempuh satu penghidupan tubuh, satu penghidupan yang mengalami sirkulasi Allah. Tubuh hanya ada satu, ya Tuhan. Dan seperti darah, Engkau bersirkulasi di dalam kami semua. Untuk itu kami harus sehati, ya Tuhan. Kami harus sejiwa, ya Tuhan, bagi tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. 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 Haleluya.